Halo semuanya, jumpa lagi di my channel Indra Keluyuran. Oke, kali ini kita akan bikin lagi pot tanam, yaitu mata berkipas. Oke, kita akan bikin lagi pot dari limbah kayu bekas potongan ini kan jambu. Dapat dikasih juga, nggak beli. Oke, ya dibor aja pak, langsung yang lihat. Ngeliatin saya terus gimana. Iya, wah, kurang cepat ini speed videonya. Aduh, lambat banget ini. Cepat enggak? Aduh, kita udah bosan. Apa sih lihat terus? Santai pak. Iya iya, direkam direkam. Ya, ya yang bor yang dalam pak. Oke. Itu asapnya, ampun. Sepulkan kayaknya tuh. Wih, ditiup mantap rumah kopi. Mantap, mantap pak, mantap. Kayak zaman cowboy gitu ya. Ditiup lagi, habis nembak ditiup. Ya guys, bapak ya. Santai aja pak. Iya, bor terus pak. Oke, oke. Udah berapa dalam pak? Oh, iya iya. Ngapain sih ngeliatin saya terus? Aduh, mau saya. Set itu musik apa sih itu? Apa sih ini? Waduh, musik hardcore. Waduh, iya. Nggak ngerokok tapi ada asapnya itu. Oh, debu ya. Oh iya. Oke. Bor terus lanjutkan. Ini di bornya sampai tembus, pokoknya sampai mentok aja. Sedalam semampunya itu mata bor. Kenapa gitu ya? Sampai dalam ya, soalnya nanti kan akan diisi tanah, diisi tanahnya. Jadi ya makin dalam lubangnya, makin banyak tanah yang bisa masuk ke dalam. Kalau bisa, ya bisa. Cuma nanti tanahnya sedikit, jadi ya tanamannya nggak bisa berkembang dengan baik kalau tanahnya sedikit kan. Apa sedih? Jadi goyangin, ngebor-ngebor aja kamu. Nah gitu. Sampai mana tadi? Oh ya, tanahnya. Jadi ya makin dalam lubangnya ya. Tapi ya volume tanah yang bisa masuk ke dalamnya itu makin banyak. Jadi kebutuhan akarnya tercukupi. Sebenarnya nggak harus tanah sih, pakai media tanam lain juga bisa, pakai sekam misalnya. Tapi ya kita kan buat ngirit, mengurangi ongkos produksi gitu kan, ibarat kata. Jadi ya pakai tanah saja, itu yang paling murah dan gratis. Kalau sekam kan harus beli dulu, lagi sekam bakar harus beli dulu, keluar lagi duitnya. Kita kan ini kan untuk ide-ide yang apa, ke orang yang nggak perlu keluar modal tapi punya halaman bagus penuh dengan tanaman hias begitu. Saya cerewet ya, sorry. Gak dikasih yang ini pak, minum dulu pak, kalau ini capek. Sabel dia, saya suruh tadi ngebor, biar saya aja yang ngomong lah, kamu yang ngebor kerjain gitu. Oke, dikit lagi coy, nggak kerasa kan. Kamu dalam sampai berhasil, itu semangat banget ini. Iya, udah berapa dalam? Oke, dikit lagi pak, 1 senti lagi, 1 senti lagi. Berapa menit lagi? 3 menitan lagi trek ini.
Oke, copot. Waduh, kok bisa copot? Gile. Saking semangatnya, bro. Sampai copot. Iya, lanjutkan. Kerja, kerja. Asik. Nah, kadang-kadang. Kali ini nggak pakai musik, soalnya nanti kalau pakai musik tadi ngeklaim, oh itu musik saya, ini saya pakai ya macam kayak suara alam. Ih, apa tadi? Tak tak tak, apa gitu? Nyamuk kita alat. Udah, kok lama sekali itu. Oke, ditiup lagi, emang kopi. Widih, debunya banyak. Awas, awas. Iya, iya, lubang. Iya, berlubang. Oke, dicolok-colok apa sih? Oh, mau ganti mata bor. Oh, ukuran mata bor itu maksudnya. Oke. Dalamnya segitu, mata bor itu ya kira-kira 15 sentian panjangnya. Jadi kedalamannya ya nggak nyampe 15 sih, nggak 15 cm, kurang dikit, setidaknya 10 cm lebih. 10 cm, lubangnya diameternya 1 inci. Jadi tanahnya ya berapa ya, hitung aja sendirilah yang jago matematika, kira-kira begitu, sangat sedikit. Oke, selanjutnya mau bikin apa lagi nih? Oh, bikin lubang untuk buangan air. Oke, silakan, dipersilakan, Pak. Oke. Oh iya, dibor. Apa sih dikur-kur? Waduh, tembus. Nggak masalah sih tembus. Oke, kenapa Pak? Salah, meleset. Kayaknya meleset nih. Meleset, ya udah bikin lagi lubang. Gak kena pas lubang yang atas rupanya. Nyamping. Kamu juga ngebornya yang di atas itu miring, mestinya di tengah. Jadi pas bikin lubang buangan airnya ngepas kena. Mungkin lagi, oke, nggak masalah. Nanti ditutup, bisa ditutup. Oke, biar lagi. Oke, mana? Masih nggak pas lagi. Ganti lagi mata bornya, ganti yang gede. Oh, diganti aja. Oke, bikin satu lubang lagi kata si bapak, biar nggak sia-sia lubang buangannya. Oke, silakan Pak, santai aja Pak, dulu hati-hati tangannya kena nanti, konsentrasi. Nah ya gitu, diganjel, ditahan. Kalau dipegang gitu meleset kena tangan, bisa sobek, sama sakit kan dia udah semangat cowok dia cari tadi. Nggak enak saya dilihatin terus tadi. Sakit kali kan, kita yang diri ya, tapi yang bener mungkin itu kerja begini harus memperhatikan keselamatan kerja gitu. Oke, nah gitu dipakai maskernya, prokes. Keren, keren kayak ninja.
Ternyata masker itu bukan untuk mencegah COVID saja, tapi bisa buat menahan debu juga. Karena debu kayu itu bahaya sekali kalau masuk paru-paru, kita tidak bisa keluar lagi. Jadi kompos di dalam paru-paru. Kebayang itu, cuma masukin biji cabai saja udah terkena jadi tangan, jadi kebun cabai nanti. Nggak bercanda. Di ayun-ayun biar ngebornya masuk. Aduh, goyang-goyang. Aduh, copot, ya ampun. Semangat, terus semangat. Sabar Pak, sabar. Oke, dilanjutkan lagi. Itu bornya memang sudah agak-agak jelek, jadi mata bornya tuh kurang kencang, jadi kalau dia ketahan suka lepas, bornya nyangkut ya lepas. Ya kalau yang buat teman-teman di rumah mungkin bornya kalau punya yang bagus. Bu, hati-hati Pak, meleset. Kita buang debunya dulu. Oke, gimana, ada pas belum? Lanjutkan kalau belum. Terus seharusnya kalau ada mata bor kipas yang lebih gede dari 1 inci itu ya dipakai, jadi tidak harus 2 lubang, jadi ya 1 lubang saja cukup. Tapi ya di pasaran ya biasanya ya cuma ada paling besar 1 inci. Soalnya ini mata bor kipas ini sebenarnya buat lubangin bikin tempat rumah kunci biasanya gitu. Tapi kita aplikasikan, kita manfaatkan buat yang lain juga seperti ini. Kalau mesin bubut bisa saja, tapi kita mencari bentuknya. Kalau mesin bubut, kita pakai mesin bubut itu kan bentuknya simetris, dia kan bentuknya kiri kanan tuh sama. Kalau kayak gini, tapi kita sebenarnya untuk penghematan ini, jadi pakai alat yang ada aja, nggak harus pakai punya mesin bubut. Lagi pula penyediaan mesin bubut itu kan biayanya sangat mahal, jadi dia pengadaan mesin penyediaan. Oke, jadi ceramah. Lanjutkan, kita lihat lagi, saksikan data ini. Aduh, sampai berasa kita satu kuat hati kita. Oke, buang lagi abunya, debunya. Gimana, ada pas belum ke lubang-lubangannya? Kalau belum, teruskan. Ya ini dia, misalnya kita kan masih pekerja amatiran gini, yang penting punya ide, nggak harus profesional banget, tapi punya ide dan punya alat yang ya secukupnya saja, yang penting bisa kita kerjakan begitu. Jadi kalau teman-teman di rumah nggak punya alat bor kayak gitu, ya bisa minjem misalnya, nggak harus beli. Atau nggak punya pahat, ya pahat gitu. Kalau cuma nggak punya pahat, nggak punya bor, punya besi aja bisa. Besinya dipanasin sama merah, ditembusin, dibakar bisa. Ini proses itu nanti saya bikin insya Allah untuk depannya. Jadi kalau kita nggak punya bor, nggak punya pahat, gimana mau bikin gini juga? Apakah bisa? Ya mungkin bisa pakai ya selain kayu, atau pakai bambu saja bisa. Tapi nanti videonya belum saya bikin, mungkin di video selanjutnya. Oke, santai aja Pak Bro, motornya. Iya, dibuang lagi abunya, debunya. Oke, diukur gimana dalamnya, sama belum? Sama, dikit lagi.
satuan senti lagi, 1 senti lagi. Itu kepalanya jangan miring ke kiri pak. Aduh rambutnya nutupin layar, tolong dong. Gondrong banget ini orang, ampun. Pengen digunting apa diikat gitu rambut. Satuan rata kok risik gini. Oke, berasap lagi. Tinggal masukin menian aja tuh, mantap tuh. Buset, emang mau manggil Jin. Ini lagi ngebakar gitu. Oke, kayaknya udah pas itu pak. Iya, dibuang debunya banyak debunya juga jangan dibuang sebenarnya. Kalau dikumpulin bisa jadi kompos, tapi harus melalui proses fermentasi. Oke, dikur kur sama oke. Gimana selanjutnya, apa lagi? Oke, udah berdiri. Oke, diganti lagi mata bornya. Ini waduh, kakinya wah nyantai banget sih bapak ini. Kakinya coy nyantai gitu, geratak lantai aja kalau kita kerja begitu, nggak perlu pakai meja. Oke, dibor lagi lubang buangan airnya, semoga pas. Jadinya bikin lubangnya jadi banyak. Oke, pas masuk itu, mantap. Iya, tembusin, sip. Kalau nggak dilubangin nanti dia pas kita siram tanamannya airnya menggenang jadinya. Jadi mau kemana jadinya kayak ini. Pak kemana pak? Oh, ke WC. Udah dicebak belum itu? Udah siram belum? Awas tangan, awas kampak itu, hati-hati. Ntar kepotong jarimu, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, kampak itu. Kalau kepotong kan bisa jarinya tinggal 9. Oke, rupanya dipakai buat ini, masukin lubang. Ya ini salah satu cara buat nutup lubang yang tidak terpakai, lubang gagal tadi. Jadi pakai bahan yang sama, pakai kayu juga. Nah sisanya tinggal kalau mau dihilangkan itu dengan mudah, dengan diamplas. Oke, iya ya, udah ketutup, mantap. Kurang rapat, diganjel lagi. Oke, ketutup, sip. Jadi nggak ketara kalau kegagalannya. Jadi ya kita kan bukan orang yang perfeksionis, jadi kalau ada lubang gagal ya tinggal ditampal saja, nggak harus ulang lagi, bikin dari nol lagi. Itu kan merepotkan, buang-buang waktu, buang-buang bahan. Memang sih bahannya tinggal minta ke orang yang nebang pohon, tapi ya tetap aja sayang. Kita hargailah karyamu dan waktumu, begitu ceritanya. Jangan kau sia-siakan. Oke, hasil karyamu yang seburuk-buruknya, hasil karyamu jangan kau sia-siakan gitu. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki saja. Seperti ini kan ditampal saja. Oke, selanjutnya. Oke, dites. Oke, tembus. Oke, kita pakai kawat saja ngetesnya. Kalau ada lidi sapu bisa dipakai, atau kalau tali agak susah kayaknya. Tidak ada. Oke, berdiri, sip. Masih kurang seimbang. Oke, pakai apa ya? Kira-kira yang satu lempengan yang berat. Kayaknya nggak mungkin deh pakai itu pak. Terlalu gede.
jadinya aneh kayak kutil di hidung itu jadinya nanti. Oke, satu yang berat tapi bisa nahan itu bebannya, soalnya bentuknya tuh tidak lurus miring. Itu mata itu mau matang apa lagi nih pakai gergaji. Oke, kita lihat saja. Ya elah, nggak dipakai juga, kirain mau motong opo. Penonton kecewa. Pamer aja, pamer alat, kemana lagi dia pergi? Halo, 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 kemana lagi, lama sekali? Apa makan dulu kali ya? Halo, ini yang kerjanya kemana sini? Halo, pasti dicari. Oh, cari bahan, spare part, bekas gear. Oh, boleh juga itu idenya, pakai gear buat tatakan bawahnya. Cemerlang juga idenya. Oke, terus ambil baut atau paku. Ini kayaknya butuh skrup atau paku. Kalau paku kayaknya ngeri pecah, soalnya kayunya kita nggak tahu ini kayunya muda atau tua gitu kan. Mending pakai skrup aja kalau ada. Tolong Pak ya, cariin skrup di belakang. Oke, dapat. Sip. Ini skrupnya skrup tanam jenisnya. Itu ada 2 botol, satunya yang plastiknya, yang satu lagi yang skrup besinya. Sistem tanam. Waduh, badannya nutupin lagi. Gimana sih nih, gimana? Geser dikit. Oke. Dipasin, kita mampatin lubang yang ada di gear bekas itu. Ini gear bekas itu ukuran 36T bekas motor Astrea, sudah bekas, sudah tajam, jadi udah nggak terpakai lagi. Ganti, ganti senjata. Oke, pakai bor batu baterai. Kenapa pakai ini? Kenapa tidak pakai bor yang kabel listrik tadi? Karena bor ini agak pelan tapi bertenaga, jadi cocok buat masang skrup. Ngebor juga tidak terlalu cepat. Oke, siapkan mata skrupnya. Oke, dipaskan di lubangnya saja yang sudah ada. Kita mampatkan saja lubang yang ada di gear. Oke, ditandai dulu biar tidak meleset. Kalau meleset kan terpaksa kita ulang lagi. Oke, pakai paku biar kelihatan. Oke, kalau pakai pensil gimana bisa? Pensilnya harus diraut agak lancip. Oke, dibor dulu, cari mata bor yang pas, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, yang seukuran dengan skrupnya. Itu kayaknya kegedean, tapi mata bor berapa ya, ukuran berapa nih, diperkirakan saja sesuai misalnya teman-teman punya skrup yang kecil pakai mata bor kecil, kalau punya skrup yang besar pakai mata bor yang besar. Disesuaikan saja, tidak ada ketentuan harus pakai mata bor berapa, ukuran skrup berapa, dibebaskan. Oke, dibor pelan-pelan saja,
Hati-hati, tetap hati-hati, jangan sampai meleset kena tangan, karena kita mengerjakan ini sendiri. Kalau misalnya kena tangan ya tanggung sendiri, seperti itu. Oke, mana kemana lagi dia? Aduh, jangan lama-lama. Oke, asik, bisa ngeliat yang dicari apa. Cari apa ya, cari apa ya, cari apa di sana. Cari baut, kayaknya sekrup tadi udah cukup, gak usah pakai baut segala gitu loh. Cari apa lagi ini, ketemu. Cari satu o-ring, cari ring untuk ganjel si gearnya biar enggak lolos, karena sekrup itu kepalanya memang kecil, jadi biar enggak lepas lagi ringnya buat ganjel. Oke, dimasukin situ. Iya, bagus, pintar juga idenya, mantul. Ring apapun, yang penting bisa jadi ring. Kalau nggak ada ring pakai uang koin juga cepean, atau 50 rupiah bisa dibolongin. Tapi lebih baik jangan, itu nanti dikatakan kamu menghina rupiah Indonesia. Dilarang itu, dilarang, ada undang-undangnya. Ring, kalau nggak ada ring pakai seng. Jadi kita kan modalnya kan modal yang minim. Oke, masih kurang pas, kayaknya kebesaran lubangnya. Cari ide diganjel-ganjel. Kalau kebesaran lubangnya diganjel, ini pakai sekrupnya, sekrup tanam yang ada plastiknya. Maksudnya gimana, kenapa nggak sekrup langsung ke kayu? Sebenarnya bisa, tapi mau supaya agak keren gitu loh, jadi kalau sewaktu-waktu pengen dilepas lagi lebih mudah. Atau juga sebenarnya buat menanggulangi kalau misalnya dia basah, kan kalau bisa diganti sekrupnya. Kalau tanam kan kalau basah, dia kayunya basah kan berkarat sekrupnya. Oke, kalau pakai plastik, ada plastiknya ini kan, airnya terhambat dulu oleh plastiknya. Oke, dipasin ganjel lagi, lubangnya kebesaran ternyata. Jadi lagi azan di luar. Oke, lanjutkan. Oke, dipaskan, dicoba lagi, jangan putus asa. Kita ganti lagi ke mata obeng. Oke, putar aja pelan-pelan mata obeng. Kalau di rumah nggak ada bor yang bisa pakai obeng biasa juga bisa, manual, nggak harus seperti yang contoh di video ini, karena kita sebenarnya ngejar time, waktu supaya cepat ya. Kalau memberi contoh lama kan siapa yang mau ngikutin, makanya harus cepat. Oke, dicobain, dipasin. Oh, ternyata lubangnya miring, meleset.
sama lubang bor sama lubang gearnya meleset, jadi dia lubang lagi, tidak masalah, kita harus pas, namanya contoh, kesalahan tidak masalah. Pasang lagi, diketok saja pelan-pelan. Oke, dirapikan, dicocokkan lagi sampai cocok, sampai lubang gearnya, lubang yang baut gearnya akur dengan lubang bornya. Ya, dipasang lagi skrupnya, pelan-pelan saja tapi pasti asik. Oke, iya Pak, ya. Ngapa sih ngeliatin saya terus Pak? Direkam Pak, nyantai. Oke, udah seimbang, mantap. Dites bebannya bagaimana. Oke, kuat. Kampak tes kira-kira 1 kilogram itu beratnya. Oke, kuat. Jadi kalau buat tanaman yang persing menggantung itu bisalah kuat, seimbang. Oke, kita ambil tanamannya. Ini jenis tanaman rambat. Ini juga pri, dapatnya di alam liar. Kita ngambil beberapa tuh, kemudian di stek dan tumbuh menjadi banyak. Kayaknya cocok yang panjang deh, kalau pendek itu kita harus nunggu jadinya lama. Bagus juga tapi lama, penonton ingin lihat yang hasilnya langsung oke gitu loh. Jangan lama-lama Pak. Oke, itu pendek. Kenapa pilih yang pendek? Udah bener yang panjang tadi yang pertama. Bingung sepertinya dia. Mungkin dia lelah. Oke kan? Bener pilihan saya, udah dibilang yang pertama yang panjang. Cocok nanti dilingkerin. Nah, itu kan bagus. Tinggal lagi akar-akarnya masukin, ditambah lagi lubang-lubang. Seperti itu. Ikuti saja petunjuk saya. Kamu yang kerjakan begitu. Udah tidak. Oke. Lingkarin seperti itu. Oke. Masukin serbuk kayu dikit. Buat apa? Biar tidak terlalu basah di bagian bawah nanti. Jadi serbuk kayu itu menghisap air, juga supaya lubangnya, buangan airnya tidak tertutup oleh tanah. Oke, masukkan tanahnya secukupnya saja sampai ketutup semua. Dipadatkan juga tidak apa-apa, karena tanaman ini termasuk unik. Apalagi nih kameranya dideketin. Oke, biar penonton bisa lihat. Tanamannya termasuk unik. Tiap helai dia punya akar tersendiri. Helai daun. Tiap helai daun punya akar tersendiri. Jadi tanahnya nggak harus banyak. Jadi kita beri tanah per akar. Dilingkerin. Nanti ada misalnya ketemu akar, kita bikin lubang lagi
kasih tanah lagi, jadi dia biar tetap hidup sebagai mestinya seperti di alam. Begitu juga kalau di alam, tanaman ini nih biasanya dia tumbuh di tanah, kemudian dia menjalar naik ke pohon. Makanya kita idenya cocok sekali dengan pot yang kita buat ini. Karakter tanaman, pot menyesuaikan karakter tanaman. Oke, ganti mata bor kipas 1 inci. Kita bikin lubang. Oke, dipasin. Kita lubangin sedikit buat masukin tanah, jadi supaya akarnya yang menjalar itu mendapatkan nutrisi dari tanah juga, jadi tidak tergantung dari pangkalnya. Oke. Kalau di alam dia biasanya di pohon-pohon yang sudah berlumut, jadi dia bisa tumbuh di lumut-lumutin itu. Kalau pot yang kita bikin ini kan lumutnya belum ada, jadi kemungkinan dia akan menempel tumbuh, akarnya tuh membutuhkan waktu yang lama. Dibor saja pelan. Ini kayaknya bornya sudah los, dilepas terus pelan-pelan saja. Agak susah kayaknya, mestinya pakai bor yang duduk, bor drilling yang duduk ini. Oke, dikencangkan sekencang-kencangnya, pelan-pelan saja, santai saja, tidak mengejar orderan. Oke, dipasang lagi mata bor kipasnya. Tadi lepas terus, sepertinya sudah licin mata bor kipasnya yang bagian atasnya, atau mungkin bornya, kayaknya ini bornya yang bermasalah, bukan mata bornya. Kendor lagi, berarti memang bornya. Sebenarnya pakai bor manual juga bisa, pakai tangan, bor engklek, tapi sudah tukang kayu biasanya punya kayak begitu. Kalau saya tidak pakai itu karena terlalu lambat, biasanya pakai bor duduk lebih paten. Cuma kalau posisi berdiri itu bor duduknya yang nggak mampu, jadi dia ada patokan ketinggian bahan yang mau dikerjakan. Tapi kalau posisi nyamping ini sepertinya bisa pakai bor duduk. Oke, sudah dilubangin, bisa dikondisikan, tidak masalah. Bagus itu, bagus Pak, teruskan Pak. Kurang dalam ya, dalamin lagi, jangan putus asa. Kita dalami lagi bornya, bikin lubang pelan saja, namun pasti ada lagi itu. Aduh, nggak apa bisa gimana. Oke, dibersihkan debu-debunya, dipasin dan akarnya lagi, apakah ngepas masuk.
Iya, nanti diikat saja, yang penting dipasin dulu akarnya. Di luar azan lagi. Oke, cocok. Punya tidak butuh banyak lubang ini karena dilihat dari daunnya banyak, jadi bakal akarnya juga banyak, jadi perlu beberapa lubang, lebih dari 1 2 3 mungkin 4 lubang tambahan untuk di tiang potnya. Ini azannya azan di, bukan di video ya, di bagian editor. Nanti menyangka, oh ini orang kerja, azan masih kerja. Oh enggak, ini kerjanya sebulan yang lalu saya ngedit ini, sama editornya baru sebulan kemudian. Oke. Oke. Tahan pakai kaki, mantap. Gunakan semua anggota tubuh. Harusnya ya kalau di rumah ada ragum lebih bagus pakai ragum, atau dibikin kalau yang benar-benar niat untuk usaha bikin pot seperti ini pakai dibikin tutupan ragumnya. Kalau yang saya kerjakan ini hanya contoh, jadi pakai kaki saja cukup. Kendor lagi. Oke, bubar aja pelan-pelan. Kendor terus, kayaknya mesti ganti alat ini. Alatnya sudah lelah dipakai buat ngebor yang bagian atas tadi. Alat kok bisa lelah ya. Alat itu kan mesin, astaga. Bubar lagi, lanjutkan. Duh, ada musik. La 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 la. Oke, aduh, kenapa di tangan? Oh, setting kamera. Ini kameranya rada error pada saat ini, jadi soundnya gangguan, sound videonya, jadi saya silent aja, tidak apa-apa ya. Jadi suara-suara mesinnya tidak terdengar karena error, tidak kerekam. Oke, dibor lagi. Lubang pertama sudah selesai, tinggal lubang kedua untuk akar berikutnya. Oke. Oke, kayaknya ditambah lagi lubangnya karena ini tanaman lambat. Kalau misalnya tidak mau repot, misalnya membuat seperti ini, bisa dari awal sudah ditentukan
dikasih tanda-tanda titik-titik pakai pensil atau alat tulis untuk dilubangin, jadi lebih mudah pengerjaannya. Yang bagian ini memang bagian tersulit karena sudah ada tanamannya, jadi potnya menyesuaikan dengan kondisi dan karakter tanaman. Kalau jenis tanaman lain mungkin tidak harus banyak lubang. Oke. Saya tinggal merah selesai, ya dicolokin. Ya akhirnya pakai bor duduk yang seperti saya bilang tadi, karena ini sangat sesuai untuk bagian pinggir. Terlebih lagi bahan kayunya ini lumayan keras. Ini sound videonya error, jadi suara aktivitasnya tidak terdengar, tidak kerekam dengan baik. Jadi saya silent dan saya ganti dengan musik terapi buat meningkatkan hormon enduro, buat kebahagiaan dan insomnia gitu. Saya dapat filenya dari internet, file musiknya dari YouTube juga. Jadi yang pemilik, misalnya yang punya musik ini, ya mohon izinnya untuk dipakai di channel saya. Oke, jadi langsung diboros saja begitu. Tanamannya tidak dilepas lagi, cuma hati-hati saja. Oke, didekatkan kameranya. Terima kasih, Pak. Oke, ini bornya sudah sangat lama. Oke, dia lebih stabil kalau di bor duduk ini lebih stabil karena dia menekannya pakai handle. Oke, prokesnya dipakai. Kalau untuk berdiri tadi itu tidak dimungkinkan karena memang space jarak antara mata bornya dengan dasarnya itu, alasnya itu sangat kecil, pendek, jadi tidak bisa dipergunakan. Jadi cuma untuk bagian samping itu dimungkinkan. Ya kira-kira ini diameter batang ini sekitar 10 cm, jadi bisa pakai mesin seperti ini. Kalau mungkin teman-teman di rumah ingin mencoba mau pakai mesin yang lain juga boleh, atau pakai bor manual seperti tadi juga bisa sebenarnya, tapi itu karena kondisi mesin alatnya tidak memungkinkan, perlu diperbaiki dulu, jadi tidak bisa dipakai. Oke, kita pakai cara yang lain. Masih banyak cara. Dibor lagi menurut kedalaman yang diinginkan, pelan-pelan saja. Ini videonya speednya saya tambah jadi 2 kali, aslinya lebih pelan dari ini biar tidak terlalu lama durasi videonya. Tetap berasap juga, debunya tetap ada, panas, sepertinya mata bornya juga tumpul.
seperti biasa. Oke, dicoba lagi. Jangan putus asa, Pak. Oke, di bor lagi. Masih butuh lagi. Oh, sepertinya dia lepas dulu karena mengganggu gearnya. Itu dia, karena ini yang saya maksud tadi, gearnya mudah dibongkar pasang. Karena pas mau diedit bagian batangnya, dibor tambah lubang, dia bisa mudah dibongkar pasang. Beda kalau misal pakai paku, itu permanen akan sulit untuk membongkarnya. Ini karena gearnya ganjel. Oke, dilubangin lagi. Untuk mata bornya pakai 1 inci. Kalau terlalu besar pakai yang lebih kecil lagi. Oke, didekatkan, mantap. Jadi bisa ngeliat ini. Oke, udah ada pas kameranya, sip. Aduh, goyang lagi, gimana sih ini? Oh gitu, mantap. Mata bor jadi jadinya lubang presisi, lebih cepat. Diganjel bawahnya karena bentuk kayunya tidak kotak presisi, jadi harus diganjel. Kalau misalnya nggak punya alat bor ini, ya teman-teman di rumah bisa pakai pahat atau pakai bor manual, bebas. Barangkali pengen diukir dulu, boleh, silakan. Dibentuk-bentuk. Kalau saya kondisinya ya begini saja, kulit tetap ada biar tetap naturalisnya dapat, tidak terlalu, jadinya tidak terlalu kaku hasilnya. Walaupun ditambah dengan gear itu menambah kesannya ada teknologinya, tapi tidak masalah, jadinya lebih naturalis, ditambah dengan keras, jadinya jadi kokoh kuat jadinya kesannya. Oke, bagus, presisi hasilnya. Ditambah lagi itu yang bagian dekat mata kayunya. Mungkin di teman-teman di rumah ada kayu yang lebih lunak,
juga bisa dipakai. Kalau ini kan kayu jambu air, atau mungkin pengen coba yang kayu yang lebih keras lagi bisa dicoba. Sebenarnya kayunya nggak ditentukan, kita bisa. Oke, sepertinya lubangnya sudah banyak, tinggal yang bagian tersulit ini nyangkut mesinnya, mata bornya nyangkut. Jadi apa boleh buat balik lagi ke alat bor manual. Cuma masalahnya itu posisinya di mata kayu, dia lebih keras. Coba lagi ya, silakan Pak. Ya ya, direkam Pak, santai Pak, saya ngeliatin terus Pak. Oh oke, deketin lagi Pak. Oke. Lepas lagi kan, sudah dibilangin alat tuh rusak, dibenerin dulu. Tapi apa boleh buat, karena ya ini harus kelar nih, harus selesai nih, dari nol sampai selesai, seperti itu. Lepas lagi, sabar. Aduh, sudah tinggalin aja lubangnya bagian situ. Oke, pelan-pelan aja nih nyangkut, karena nyangkut dia langsung lepas. Mesinnya terlalu kencang, sedangkan posisi kunciannya terlalu kurang ngunci kuat. Jadi ketika dia nyangkut, mesinnya loss. Oke, udah masuk. Dikurangin aja biar tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya ada alat bor biasa, pakai alat bor biasa juga bisa pakai mata bor biasa, seharusnya pakai mata bor biasa ini. Tuh, menyebalkan ini alat, buang saja. Tak jual, tukar ini, tukar sampah. Tuh kok jadi Jawa ya. Oke. Jangan menyerah, jangan menyerah, lagi siapa itu? Wah, ini durasinya bisa panjang ini gara-gara satu mesin ini. Ya begitulah. Sebenarnya kalau dilihat produk produk hasil jadinya itu, kayaknya mudah sekali ya bikinnya. Tapi pas dicobain bikinnya, banyak sekali kendala. Itu salah satu kendalanya. Mesinnya tidak mau nurut, mesinnya rusak atau error. Oke, sepertinya udah cukup, udah tembus ke lubang sebelahnya.
sengaja ditembusin biar nanti akarnya bisa ke bagian yang lainnya, akarnya bisa silang. Jadi bagus lagi kalau bagian dalamnya tuh kopong, dibikin kopong, jadi akarnya bebas. Oke, dipasang lagi. Ini kalau sekrup tanam tuh enak ya begini, bisa bongkar pasang dengan mudah. Kalau pakai paku susah sekali ngelepasnya lagi, apalagi ini kayunya kayu bongol. Sudah kering lagi, kalau masih basah masih mudah melepasnya. Oke, digetok biar padat, biar yakin kuat. Oke, proses pengeboran selesai, alatnya digeser, masuk ke proses penanaman. Akarnya dimasukin ke lubang-lubang yang sudah kita bor, dan media tanam tanah juga dimasukkan. Pelan saja masukinnya, masukin tanahnya secukupnya saja, karena tanaman ini tidak terlalu butuh banyak tanah. Kadang juga ditanam orang itu di media air, dia juga bisa hidup. Ada yang nanamnya di botol, di gelas, itu dia bisa hidup. Jadi tidak harus pakai tanah, tapi karena ini kita temanya pakai tanah, jadi kita gunakan tanah bukan air. Juga kalau pakai tanah dia itu lengket, ada perakatnya, beda dengan kalau pakai media tanam yang lain seperti sekam, itu bisa buyar. Oke, diikat. Oke, siapkan tali-talinya. Talinya tidak harus baru, yang saya pakai ini tali bekas untuk mengurangin biaya produksi. Tinggal talinya satu tali pendek dibagi-bagi lagi jadi banyak bagian. Yang penting dia fungsinya bisa mengikat. Tapi pula yang diikat ini kan dahan yang sangat kecil. Untuk sementara diikat sampai dia batangnya itu mengikuti bentuk yang diinginkan, maksudnya sampai mengeras secara alami. Kalau pakai kawat itu berbahaya, kadang kawat itu bisa berkarat, juga kadang tajam untuk tanaman, jadi bisa kulitnya luka dan tanamannya bisa menjadi cacat. Oke, sebentar lagi selesai. Di akar-akarnya yang panjang tuh dimasukin ke lubang dan
diselipkan tanah, dikunci dengan tanah. Nanti kalau proses penyiraman juga tinggal disiram saja. Nah, tanahnya juga tergolong tanah yang lengket, tanah liat. Oke, kenapa Pak? Kamera ya, deketin aja Pak. Saya juga mau lihat, ini jauh sekali. Oke, udah pas. Pas Pak. Oke. Nanti yang bagian ini ya kita cocok-cocokin saja mana indahnya gitu. Jadi karakternya nih dia tuh menjalar dan melengkung, jadi kita ikutin saja maunya tanamannya ini. Jadi jangan terlalu dipaksa seperti tanaman bonsai. Kalau ini kan jenisnya kan tanaman hias bunga-bungaan, jadi jangan terlalu dipaksa, nanti bisa patah dahannya, kan sayang sekali. Walaupun sebenarnya ini dahannya lentur, tapi kulitnya tergolong ya, tergolong tipis. Duh, videonya loncat, nggak apa-apa. Oke, ini di zoom, di prosesnya begitu. Jadi tanah yang sudah dimasukkan ke lubang dipadatin, kemudian ditusuk pakai kawat atau lidi, jadi si akarnya juga bisa masuk. Kira-kira oke, itu saya pakai kawat 2 mili. Ukuran akarnya juga kira-kira sekitar 1 mili, 1 sampai 1,5 mili. Oke, jadi ketika ini selesai ya, tanamannya langsung bisa hidup, menyesuaikan diri, diikat biar tidak lari. Jadi sampai akarnya berkembang dan panjang di dalam dan mengikat diri, jadi lebih kuat, baru talinya bisa dilepas. Oke, semua bagian lubangnya dimasukin tanah. Jadi walaupun dia akarnya tidak sampai ke lubang itu, tetap dimasukin tanah. Jadi nanti kalau ada keluar tunas atau akar baru, lubang-lubang yang berisi tanah itu bisa diisi, bisa kita arahkan akarnya ke sana. Jadi ini tetap bukan ditanam dan diletakkan saja, tapi tetap diawasi dan dirawat untuk menentukan posisi akarnya, akar baru dan tunas barunya. Oke, sudah lumayan bagus tuh tangannya Pak. Aduh, oke, sudah selesai lah ini. Kalau dibilang untuk tahap penanaman selesai dari oke, sip. Oke, sudah jadi. Ini kenapa sih setting kameranya goyang?
Oke, udah jadi. Inilah hasil akhirnya untuk pot tanaman dengan menggunakan bahan baku kayu, limbah kayu tebangan. Oke, sangat kuat. Dibalik pun tanahnya tidak rontok. Sip. Mari, oke, disimpan di tempat dekat teman-temannya yang menggunakan pot dari ponggol kayu. Itu yang besar itu saya tidak bikin tutorialnya, tidak sempat kepikiran. Itu prosesnya lebih panjang lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga sangat menginspirasi dan menambah pengetahuan teman-teman di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.